Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai dan melaksanakan ibadah remaja kita pada hari Minggu ini. Untuk itu kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua, berhimpun semua. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini saya bersama-sama. Hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan. Mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Saya persilakan untuk duduk kembali. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang saya ambil dari Mazmur dari pasal 38 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca Mazmur berbalasan. Kita buka Mazmur pasal 38 ayat 6 sampai 13. Pak Guru Omes akan membacakan ayat yang genap. Adik-adik remaja yang berada di rumah akan membaca ayat yang ganjil. Kita baca dalam nama Tuhan. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhanku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, orang-orang yang mengkhianatkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Saya persilakan anak-anak remaja untuk duduk kembali dan kita akan mendengarkan hukum kasih yang saya pilih dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita melawan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan kepada adik-adik remaja untuk
secara pribadi untuk menyampaikan pengakuan dosanya kepada Tuhan Yesus. Kita telah mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mengangkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali benar kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tadi kita sudah masing-masing mengucapkan atau mengaku dosa atau kesalahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengarlah berita anugerah yang saya pilih dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih, yaitu Allah, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Adri. Kita akan membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan, namun sebelumnya kita meminta kekuatan daripadanya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan senantiasa mengucap syukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami masih mengikuti ibadah remaja secara online. Mohon Tuhan tetap memberikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk mengikutinya. Terutama Tuhan, saat ini kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami baca, dengarkan dan renungkan bersama boleh tertanam dalam lubuk hati kami yang paling dalam dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus hamba-Mu Tuhan yang Engkau utus untuk membawakan firman, biarlah setiap kata-kata, kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-20.
Kejadian 39 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ibu guru akan membacakan dan anak-anakku di rumah silahkan menyimak dengan baik. Yusuf di rumah Potifar. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tiada lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sampai sedemikian firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tangkap orang jahat ini. Jangan biarkan lolos. Masukkan dia ke dalam penjara. Begitulah bagaimana mungkin ada orang baik yang tidak melakukan kejahatan, tetapi justru dimasukkan ke dalam penjara. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang telah kita baca bersama mengisahkan bagaimana kisah Yusuf yang bekerja sebagai pembantu di rumah Potifar. Oleh karena Yusuf bekerja dengan sangat baik, sehingga tuan rumah pada saat itu, yaitu yang bernama Bapak Potifar, sangat mempercayainya. Segala sesuatu yang ada di rumahnya itu diserahkan kepada Yusuf, kecuali satu, istrinya. Itu tidak diserahkan kepada dia. Suatu hari sang istri tergoda melihat paras yang elok dari Yusuf. Yusuf diceritakan dalam firman Tuhan pada kitab-kitab sebelumnya memiliki paras yang elok, badannya tinggi, kemudian wajahnya ganteng, sehingga istri Potifar tertarik padanya. Istri Potifar selalu mengejar Yusuf untuk mengajaknya, istilah sekarang, berselingkuh. Tetapi Yusuf selalu menolak. Dan pada suatu hari, dari firman tadi dikisahkan, Yusuf lagi-lagi menolak,
sehingga istri Potifar ini marah. Dia menarik baju Yusuf dan Yusuf meninggalkan bajunya dan dia lari dari rumah itu karena dia menghindar untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sayangnya istri Potifar ini melapor kepada suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, sehingga Bapak Potifar menjadi marah dan memenjarakan Yusuf. Tentu di dalam pemikiran kita, anak-anakku terkasih, sungguh kasihan orang yang berbuat baik seperti Yusuf, yang betul-betul bekerja dengan baik, tetapi kenapa malah dia dimasukkan ke dalam penjara? Apakah Yusuf takut dengan keadaan seperti ini, di mana dia sudah merasakan zona nyaman bekerja di rumah Potifar, menjadi orang kepercayaannya, segala sesuatu dia miliki, dan dia sangat senang bekerja di sana. Hanya satu, karena dia menolak untuk melakukan hubungan dengan istri Potifar, dia harus masuk penjara. Ternyata jawabannya dalam firman Tuhan yang kita baca, tidak sama sekali. Yusuf sama sekali tidak takut untuk masuk penjara. Ya, mengapa istri Potifar melakukan hal seperti ini? Ya, karena istri Potifar itu tidak mengenal Allah. Sehingga orang yang tidak mengenal Allah akan selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Allah atau Tuhan itu sendiri. Berbeda dengan Yusuf, karena Yusuf adalah orang yang mengenal Allah sehingga ia takut melakukan hal yang tidak baik. Nah, anak-anakku, dalam kisah-kisah selanjutnya dijelaskan bahwa meskipun Yusuf masuk ke dalam penjara, tetapi ternyata di dalam penjara itu pun Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan tidak buta melihat kebaikan dan ketulusan hati Yusuf, sehingga di penjara pun Yusuf bekerja dengan baik dan dia akhirnya tetap menjadi kepercayaan oleh kepala penjara di tempat itu. Hal yang menurut kita mungkin tidak mungkin, atau menurut kita mustahil seorang yang sudah masuk penjara malah orang itu dipercaya. Nah, tetapi tidak demikian. Kenapa? Karena itu semua berkat Tuhan kepada Yusuf. Tuhan menyertai kehidupan Yusuf sehingga Yusuf tidak pernah takut untuk mengatakan hal yang benar. Nah, untuk anak-anakku pun yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita, jangan kita takut untuk menyatakan kebenaran. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mungkin pada saat kita belajar, pada saat pembelajaran yang secara normal di kelas, mungkin ada teman-teman yang menggoda kita untuk menyontek atau bekerja sama dengan kita. Lalu kalau kita tidak mengenal Allah, pastinya kita akan takut kalau teman-teman kita itu memusuhi kita, sehingga kita pun akan terjerumus bekerja sama dengan teman-teman kita. Nah, contoh lain lagi buat anak-anakku di rumah, terutama anak-anakku yang laki-laki, kalau dalam pergaulan anak-anak berteman, seperti firman Tuhan minggu lalu yang dijelaskan oleh Pak Leo, bahwa Anda salah memilih teman, kemudian Anda takut untuk menyatakan kebenaran, nah, anak-anakku akan terjerumus untuk berbuat yang tidak baik. Teman-temanmu mengajak engkau bolos-bolos dalam belajar meskipun secara online. Kamu diajak untuk mengisap atau mencoba yang namanya rokok, narkoba, dan lain-lain. Tetapi karena kamu takut kehilangan sahabat-sahabat dekatmu, akhirnya kamu melakukan itu. Jangan seperti itu. Ya, anak-anak yang mengenal Allah, yang selalu menyertakan Tuhan Allah dalam kehidupannya, yang selalu meminta bagaimana Tuhan menyertai hidupnya, tidak boleh takut. Ya, karena Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta. Tuhan tahu mana anak-anak yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Dia. Tuhan akan berada bersama kita. Tuhan akan membantu kita. Mungkin dalam hidup sehari-hari, teman-teman yang kita tolak itu akan membenci kita.
ya istilahnya akan memusuhi kita. Ya, kalau istilah adik-adik di Bombay, tidak usah takut. Kalau kita menyatakan kebenaran, kita akan memperoleh upah yang jauh lebih besar daripada teman-teman yang berada di sekeliling kita yang mau menjerumuskan kita. Demikian firman Tuhan. Semoga anak-anakku di rumah tetap senantiasa berani untuk menyatakan kebenaran. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Adri tadi, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 281 ayat 1 dan ayat yang kedua, Aku percaya Allah yang kekal. Anak-anak yang di rumah, kita akan memberikan persembahan syukur pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, berkat Tuhan sangat banyak yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Melalui ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 337 ayat yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Berkati persembahan ini supaya dapat digunakan untuk mendukung program kerja SMGT sebagai sarana pelayaran kerajaan Allah di bumi ini yang masih ada pada kami. Berkati supaya kami dapat berguna dengan baik struktur kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Engkau berkati bangsa kami ini yang dalam masa pandemi corona ini. Kami mohon kiranya virus corona ini berlalu dan bangsa ini bahkan di seluruh dunia. Kiranya Engkau juga berkati para pemimpin bangsa ini mulai dari pusat hingga ke bawah. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mau memecah belah bangsa ini. Kiranya Engkau berkati mereka dan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami mohon kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kedua anak kami di tempat ini telah mendoakan persembahan beserta bangsa dan negara. Mohon Tuhan sambut dan sahuti. Pada kesempatan ini pun Tuhan, kami tetap mendoakan anak-anak remaja kami yang berada di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka di dalam masa pendidikan mereka Tuhan. Oleh karena hingga saat ini mereka masih harus menjalani pembelajaran secara online. Mohon Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan juga menghilangkan rasa bosan kepada anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka tetap setia untuk mendengarkan arahan maupun pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Saat ini pula Tuhan, jika sekiranya ada anak-anak kami yang kami tidak ketahui mengenai kesehatannya Tuhan, jikalau ada yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan melalui tangan-tangan dokter maupun orang tua di sekitarnya Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga tetap mendoakan Tuhan guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam segala melaksanakan aktivitas. Kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan dimanapun mereka berada. Kami mendoakan orang tua kami yang senantiasa mendidik dan mengajar kami Tuhan. Biarlah orang tua kami diberikan kekuatan, kesehatan, baik itu di dalam mencari nafkah untuk membiayai hidup kami, maupun Tuhan di dalam mendidik kami, sehingga kami tetap tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Kami juga mendoakan pada kesempatan ini Tuhan, kedua hamba Tuhan yang berada memimpin di jemaat kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daud Sampebiri dan Ibu Yohana Ati Tuhan, agar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan beserta dengan keluarganya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan sudah ajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sehat dari Bapak Ibu Guru. Anak-anakku di rumah tetap menjaga kesehatan dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah remaja kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 423 ayat yang pertama dan kedua. Aku dapat di hatiku.